手。 Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recap spesial alur cerita film epik dan menarik. Langsung saja Pak Bos dan Bu Bos, kita gas di alur cerita drama dan aksi yang berjudul Kizi 2025. Awal kisah pun dimulai di Taipei tahun 2004. Seorang wanita bernama Jing, seorang istri, bermain gitar dan direkam suaminya yang bernama Zhang Qimao. Suami dari Jing adalah seorang pelatih baseball di sebuah panti asuhan. Tiba-tiba sang istri Jing datang dan melempar bola. Ternyata adalah pertanda dirinya sedang hamil yang membuat Zhang Qimao dan Jing bahagia. Keluarga yang bahagia apalagi setelah datangnya seorang bayi di kehidupan keduanya. Dan nama anak tersebut Jing Zurong. Apalagi ditambah anak asuhan dari panti asuhan tersebut menganggap Zhang Qimao dan Jing seperti keluarga mereka sendiri. Kedekatan anak panti asuhan dan Zhang Qimao terlihat lebih akrab saat acara tahun baru, di mana Zhang Qimao dan Jing mengundang anak asuh panti asuhan untuk makan bersama dan merayakan tahun baru bersama, dan diberi angpau oleh Jing sebagai tanda tahun baru dan kebersamaan mereka. Sementara itu, sang pelatih Zhang Qimao yang membela anak panti asuhan karena ada anak panti asuhan yang melarikan diri. Salah seorang anak panti asuhan yang bernama Kim melaporkan karena temannya di panti asuhan disiksa dan dipaksa kepala panti asuhan hingga kabur. Sang kepala panti asuhan yang tak terima karena dipermalukan marah dan coba memukul Kim pelapor anak panti asuhan tetapi anak-anak teman-teman Kim datang dan membela hingga membuat kepala panti asuhan terkapar tak berdaya. Sementara itu di sisi lain, saat Jing yang sedang jalan-jalan di taman dengan anak bayinya, tiba-tiba sang anak bayi menghilang. Zhang Qimao dan Jing, sepasang suami istri, mencari-cari dan bertanya, juga menyebarkan brosur tentang anak bayi hilang disertai fotonya. Dan tiba-tiba ada telepon dari info seseorang yang misterius bahwa anaknya yang hilang ada keterkaitannya dengan rumah sakit di mana saat istri Jing melahirkan. Zhang Qimao yang curiga dan marah di rumah sakit, akan tetapi oleh pihak perawat ditolak, yang membuat Zhang Qimao dan Jing bersedih karena anak bayinya tidak ketemu. Sang pelatih bisbol, Zhang Qimao saat pulang ke rumah, karena seharian mencari dan tidak ada hasil, tiba-tiba melihat istrinya Jing bunuh diri. Kesedihan semakin terasa dan dirasakan Zhang Qimao. Setelah anaknya hilang, istrinya pun bunuh diri dan tak terselamatkan. Tiba-tiba ada telepon dari seorang yang misterius yang menghubungi Zhang Qimao dan tahu di mana anaknya berada, dan Zhang Qimao pun disuruh datang ke atap rumah sakit. Akan tetapi, saat Zhang Qimao berada di atap rumah sakit, tiba-tiba di bawah ramai dan banyak polisi, karena seorang perawat yang jatuh dari atas. Tiba-tiba polisi yang datang dan menangkap Zhang Qimao, dan ternyata Zhang Qimao dijebak oleh seseorang. Seorang polisi yang memaksanya mengaku bersalah, walaupun sebenarnya Zhang Qimao tidak bersalah dan dijebak. Zhang Qimao dinyatakan bersalah dan dihukum 17 tahun penjara. Tahun 2022, Zhang Qimao yang dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik di dalam penjara. Tiba-tiba seorang perawat diculik, disekap dan disiksa karena kesalahan masa lalunya, menculik bayi, dan dipaksa mengaku. Akhirnya perawat tersebut mengaku bahwa ada seseorang yang membutuhkan jantungnya untuk transplantasi jantung. Sementara itu, di sisi yang lain, berita hilangnya kepala perawat rumah sakit Ling Qufeng sudah tersebar luas. Dan di sisi lain, dua orang gadis, Joel dan temannya, Zhu Xiao, sedang berdua melakukan siaran langsung. Keakraban dan kedekatan keduanya seperti saudara kandung. Dan Joel, teman Zhu Xiao yang akan pergi ke Amerika karena ada urusan keluarga. Sementara Zhu Xiao yang akan melakukan operasi karena penyakit yang tidak dia ketahui. Clarence menurut ayah Zhu Xiao harus operasi demi kesehatannya. Sementara itu, berita dan video dari web gelap tentang penyiksaan Ling Qufeng tersebar luas di internet.
Zhu Xiao yang bersama 4 temannya, tiba-tiba Cheng Zuohan bertengkar dengan temannya karena dihina. Setelah itu, saat Zhu Xiao dan Cheng Zuohan berdua, tiba-tiba pelayan keluarga Zhu datang dengan teman-temannya, dan terjadilah perkelahian. Tiba-tiba di tempat lain, Zhang Qimao yang mendapatkan nama Cheng Zulie dari kepala perawat Zhen Qufeng. Zhen Qimao yang masih mempunyai dendam dari masa lalu, menyiksa Cheng Zulie dengan kejam. Zhen Qimao yang bertanya kepada Cheng Zulie, siapa nama orang yang 17 tahun lalu membeli anaknya. Jika tidak mengaku atau memberi informasi, maka putra Cheng Zulie yang bernama Cheng Zuohan akan disiksa dan ditenggelamkan. Cheng Zuohan yang disiksa dengan kejam oleh Zhen Qimao membuat sang ayah Cheng Zulie menceritakan semuanya, kejadian 17 tahun lalu yang dialami Zhen Qimao. Sementara itu, di sisi lain, polisi yang mendatangi kediaman rumah Cheng Zulie karena ada laporan penculikan ayah dan anak dan istri Cheng Zulie yang pingsan karena melihat siaran langsung di web gelap tentang penyiksaan Cheng Zulie dan anaknya, Cheng Zuohan, sama seperti video penyiksaan sang kepala perawat. Polisi yang melihat video Cheng Zulie disiksa dengan kejam, kasus penculikan kepala perawat dan keluarga Cheng Zulie jadi ramai publik. Sementara itu, di sisi lain, di rumah Zhu Xiao, ayah Zhu Xiao yang marah karena mendengar kabar Zhu Xiao hampir terluka, dan menyuruh Cheng Zuohan menjauhi Zhu Xiao. Sementara itu, di sisi yang lain, Cheng Zulie yang disiksa Zhang Qimao menceritakan bahwa dia bekerja kepada Direktur Jiang Ying, bertanggung jawab operasi transplantasi jantung. Cheng Zulie dan kepala perawat Ling Qufeng bertugas untuk mencari pembeli di pasar gelap jual beli organ, dan beberapa polisi pun terlibat di dalam jual beli organ. Polisi dan para stafnya yang melihat rekaman penyiksaan Chen Zule dan anaknya untuk penyelidikan dan pengungkapan kasus. Dan polisi berhasil menemukan lokasi titik tempat penyekapan Chen Zule, dan Chen Zuohan berhasil ditemukan di bagasi sebuah mobil. Polisi yang berhasil mengungkap pelaku penculikan dan penyiksaan kepala perawat rumah sakit dan keluarga Chen Zule, yang ternyata pelakunya Zhen Qimao. Zhen Qimao yang ingin balas dendam karena anaknya 17 tahun hilang diculik. Yu Xuanze yang dipaksa dokter untuk melakukan operasi transplantasi jantung secepatnya, karena keadaan putrinya yang semakin memburuk. Sementara itu di sisi yang lain, polisi Wu yang kedatangan Zhu Xiao karena rekaman ayah Zhu Xiao yang diculik Zhang Qimao. 我爸爸在哪里？ 很可能是，哦，是我另外一边。麻烦你，不会了。杨亮吗？ Polisi yang datang dan memeriksa Hotel Baido karena kasus penculikan Yu Xuanze dan mencari pelaku Zhang Qimao. Zhang Qimao yang tidak ada di kamar karena akan kabur dan sudah tahu keberadaan polisi di sekitar Hotel Baido. Zhang Qimao berhasil kabur akan terapi Zhu Xiao mengikuti Zhang Qimao. Zhang Qimao yang coba bertanya kepada Zhu Xuanze tentang kejadian 17 tahun yang lalu. Zhu Xuanze yang disiksa akhirnya tahu bahwa Zhang Qimao mencari putrinya yang sampai sekarang masih hidup bernama Zhu Xiao. Zhu Xiao dan Zuanhan yang mengikuti Zhang Qimao menemukan tempat persembunyian dan penyekapan ayahnya. Zhu Xuanze berhasil diselamatkan Zhu Xiao dan polisi yang datang. Zhang Qimao sudah kabur dengan sedikit luka di kepala.
Dan terungkap bahwa Zhang Yimou yang selama ini dibantu oleh anak-anak panti asuhan yang 17 tahun dididiknya saat menjadi pelatih bisbol, Zhang Yimou yang melihat bukti otopsi kematian kepala perawat rumah sakit, di mana ada serat pakaiannya dan kukunya, sementara Zhang Yimou sendiri tidak merasa membunuhnya, hanya menyiksanya. Zhang Yimou teringat masa lalunya saat dijebak seorang polisi. Polisi yang mendatangi dan menggeledah bengkel salah satu anak asuh Zhang Yimou karena merasa curiga tidak menemukan apa-apa. Sementara itu di rumah Zuanhan, Zhang Yimou datang dan menyekap ayahnya, ibu Zuanhan yang perawat dan tahu catatan medis 17 tahun lalu tentang Zhu Xiu. 你们收了他多少钱？再过来我就电死他！ Zhang Yimou yang datang ke rumah sakit karena mengetahui kebenarannya bahwa putrinya masih hidup dan bernama Zhu Xiu. Zhang Yimou yang dibantu anak-anak panti asuhan yang dulu dilatihnya memberi bukti kepada Zhu Xiu tentang kejadian masa lalunya dan bahwa Zhu Xiu adalah anaknya, yang dibesarkan oleh Zhu Zuanze untuk anaknya yang bernama Joel yang ternyata teman sahabat karib Zhu Xiu, yang membuat Zhu Xiu terpukul dan Zhu Xiu kaget. Salah satu anak panti yang bercerita tentang masa lalu Zhang Yimou. 从小没有一般都带着我们练拳，有他们在的地方。 Zhu Xiu yang ke rumah temannya Joel untuk meminta bantuan, akan tetapi saat melihat jam tangan ayahnya, Zhu Xiu terkejut. Ternyata teman akrabnya Joel selama ini adalah anak Yu Zuanze. Dan Joel hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan jantungnya. Yang membuat Zhu Xiu terkejut, ayahnya ternyata ayah Joel. Zhu Xiu yang coba kabur dan melawan dan mengetahui semua kejadian masa lalunya. Zuanhan yang datang coba menolong Zhu Xiu. Zhu Xiu dan Chen Juanhao berhasil kabur dari rumah Yu Zuanze dengan membawa Joel, anak Yu Zuanze. Akhirnya terungkap semua bahwa sebenarnya Zhu Xiu, anak kandung dari Zhang Yimou yang 17 tahun lalu diculik dan hilang. Zhang Yimou yang datang dan membawa Zhu Xiu pergi dari rumah keluarga Yu Zuanze untuk bertemu anak-anak panti yang dulu dilatihnya. Sementara itu, Zhang Yimou berencana mengungkap semua kejahatan para polisi yang dahulu menculik anaknya saat masih bayi 17 tahun lalu. Yu Zuanze yang merasa terpukul karena anaknya Jewan diculik Zhang Yimou. Zhang Yimou yang menyuruh Yu Zuanze ke suatu tempat untuk pertemuan. Anak-anak tim bisbol yang dahulu pernah ditolong Zhang Yimou saat terbunuhnya kepala panti asuhan dengan mengubur kepala panti. Dan Zhang Yimou yang menghilangkan barang bukti yang membuat anak-anak panti asuhan dan tim bisbol merasa berhutang budi kepada Zhang Yimou dan mau membantunya. Apalagi, anak-anak panti asuhan dan tim bisbol yang menganggap Zhang Yimou dan Jian sebagai ibu dan ayahnya sendiri. Kebaikan Zhang Yimou dan istrinya pada anak tim bisbol yang membuahkan hasil setelah 17 tahun. Zhang Yimou yang berpura-pura menyerahkan diri untuk mengungkapkan kejahatan salah satu anggota polisi yang menjadi tersangka 17 tahun lalu. Dan ternyata, pelaku pembunuhan perawat dan penculikan bayi 17 tahun lalu yang menjebak Zhang Yimou dan menjadi tersangka, ternyata polisi Wu. Polisi Wu yang menutupi kejahatannya dengan membunuh polisi rekan kerjanya sendiri. Sementara itu, Zhang Yimou yang melarikan diri dan terungkap semua bahwa
yang sebenarnya kepala perawat dan Cheng Zulie masih hidup. Dan terjadilah pertarungan antara Zhang Qimao dan polisi Wu. Sementara itu di sisi yang lain, Yu Zuanse yang mengetahui kepala perawat dan Chen Yuelia masih hidup, lalu membunuh dan menembak kepala perawat Ling Qiuhong dan Chen Yuelia untuk menutupi semua kejahatan yang dilakukannya. Dan sang ayah Yu Zuanse yang menemukan Jewel anaknya, akan tetapi oleh Anapati di baseball Jewel dieksekusi. Dan Yu Zuanse yang sedih dan berduka melihat anaknya dieksekusi, dan akhirnya Yu Zuanse pun dieksekusi juga karena kejahatannya masa lalu yang menghancurkan keluarga Zhang Qimao dan istrinya yang bahagia. Dan Zhang Qimai pun pergi. Sementara itu Zhu Zio yang mengetahui semua kebenaran jalan hidupnya bahwa Zhang Qimao dan Jian adalah ayah dan ibu kandungnya. Keluarga yang awal bahagia dan hancur karena keegoisan seseorang. Dan Zhu Zio dan Chen Yuelia yang mengetahui semua kebenarannya. Akhirnya Zhang Qimao pun meninggal. Dan film Kishi 2025 pun berakhir. Dan terima kasih sudah menonton. Dukung channel Bang Ruri Caps dengan like, subscribe, komen, dan share agar terus berkembang dan bisa menghibur dan terima kasih. Dan ikuti juga alur cerita film horor di Bang Ruri Recaps Horror Mystery Channel. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.可你记不得再见。